Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas review Liga Inggris. 3 pertandingan. Pertama membahas Liverpool melawan Everton, kedua melawan Chelsea melawan West Ham United, dan yang terakhir Manchester City melawan Aston Villa. Liverpool dan Man City ditahan imbang oleh lawannya. Sementara Chelsea berhasil menang dengan skor 2-1. Dan yang pertama membahas Liverpool dulu. Liverpool ditahan imbang oleh Everton dan secara permainan sangat jelek sekali. Babak pertama Liverpool itu mainnya sangat buruk sekali. Banyak sekali pemain dari Liverpool yang tampil buruk. Mungkin yang bagus itu backnya saja itu, yaitu Virgil van Dijk, dan kipernya Alisson Becker. Dan ya pokoknya pemain bertahan itu bagus yang bertahan, tetapi back sayapnya yaitu Arnold juga di bawah performa mainnya, dan Tsimikas mainnya sangat jelek sekali. Sementara di tengah Fabinho dan 2 gelandang muda Elliot dan Carvalho kalau nggak salah namanya, itu juga sangat jelek sekali. Ini berpengaruh. Tanpa kehadiran dari Thiago Alcantara itu permainan dari Liverpool sangat berpengaruh, dan tidak ada Henderson. Sementara itu yang di depan itu juga mainnya juga di bawah performa. Mungkin Darwin Núñez mendapatkan beberapa peluang digagalkan oleh Joan Pickford. Terus Mohamed Salah tampil di bawah performa, tetapi dia sesekali juga bikin umpan-umpan yang sangat mematikan, sangat manja sekali untuk Darwin Núñez. Dan Luis Diaz seperti biasa juga gitu, tapi dia juga nggak jelek sebenarnya. Dan babak pertama mainnya Liverpool seperti tadi bilang sangat jelek sekali. Bahkan itu peluangnya itu mereka itu begitu kesulitan untuk mendapatkan peluang. Tsimikas tuh mainnya sangat jelek sekali. Aliran bolanya tuh dari para pemain Liverpool itu berantakan. Sementara Everton juga gitu, mereka bermain agak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Malah yang berbahaya kalau menurut saya itu serangan dari para pemain Everton ya. Gordon, Davis, dan Maupay atau siapa itu strikernya itu beberapa kali melakukan ancaman di pertahanan dari Liverpool. Untung saja ya finishingnya sangat jelek sekali dari para pemain Everton. Mungkin yang bagus itu Gordon saja, tapi masih berhasil diselamatkan oleh Alisson. Selebihnya peluang-peluang dari para pemain Everton juga tidak bisa dimanfaatkan, terutama Davis itu membentur mistar gawang atau tiang. Dan Liverpool baru menit ke-30 atau berapa itu mendapatkan peluang dari Darwin Núñez menerima umpan sundulan, kalau nggak salah dari Mohamed Salah atau Arnold ya, Mohamed Salah kalau nggak salah. Tapi sundulannya juga masih melebar. Setelah itu juga Liverpool terlihat kebingungan, umpan-umpannya juga sangat jelek sekali seperti saya tadi bilang. Baru memasuki akhir babak pertama, Liverpool baru mendapatkan peluang yang sangat bagus sekali, tetapi tendangan dari Darwin Núñez berhasil ditepis oleh Pickford. Lagi-lagi penjaga gawang ini sangat bagus. Penampilan pada pertandingan kali ini kiper itu sangat bagus sekali penampilannya. Dan setelah itu juga mendapatkan peluang dari Luis Diaz, tetapi juga masih membentur tiang. Dan memasuki babak kedua, Jurgen Klopp memasukkan Roberto Firmino untuk menggantikan pemain tengah itu Carvalho kalau nggak salah itu. Masuknya Firmino juga membawa angin segar bagi permainan dari Liverpool. Permainan dari Liverpool sedikit lebih meningkat. Mereka mendapatkan beberapa peluang, bahkan 6 kalau 7 atau berapa ya. Tetapi semua itu berhasil digagalkan oleh para pemain bertahan dari Everton, dan kiper dari Everton itu tampil sangat bagus sekali. Beberapa kali menggagalkan menepis bola. Kalau nggak salah dalam pertandingan kali ini dia melakukan 7 penyelamatan penting. Dan Liverpool di pertandingan selanjutnya melawan Napoli di Liga Champions harus memperbaiki semua itu agar penampilannya lebih baik dan bisa meraih hasil positif. Dan sekarang pindah ke Chelsea. Chelsea pada pertandingan kali ini berhasil menang dengan skor 2-1 berkat gol dari Ben Chilwell dan Kai Havertz. Secara permainan Chelsea mendominasi jalannya pertandingan, tetapi
mereka itu begitu kesulitan untuk menebus lini pertahanan dari West Ham yang sangat ketat sekali. Para back dari West Ham tampil sangat disiplin sekali, dan pemain tengahnya yaitu Declan Rice juga sering sekali membantu pertahanan yang begitu merepotkan para pemain Chelsea. Everton cuma penyerangannya juga babak pertama cuma mengandalkan serangan balik melalui Antonio itu saja. Dan Chelsea mainnya tuh yang menguasai, tetapi mereka tuh muter-muter umpan ke Chilwell, siapa itu? Loftus-Cheek, Gallagher, terus Kovacic kembali lagi ke sana, langsung back pass ke belakang, Mendy umpan ke Kalidou Koulibaly, terus Thiago Silva umpan ke Fofana, Reece James kembali lagi, muter-muter terus babak pertama. Bahkan kalau nggak salah babak pertama tidak ada peluang yang on target. Dan menurut saya itu penampilan dari Fofana pada pertandingan kali ini lumayan bagus pemain ini, walaupun terkadang juga kalah duel, adu body kalah, tetapi tidak jelek pemain ini mainnya. Dan memasuki babak kedua juga sama permainannya pas awal-awal terlihat sangat monoton sekali. Seperti saya tadi bilang pas babak pertama, permainan dari Chelsea itu muter-muter gitu terus, tidak ada kreativitas sama sekali. Dan akhirnya Tuchel memasukkan Mason Mount dan Armando Broja untuk menggantikan Pulisic dan Gallagher kalau nggak salah. Dan itu agak sedikit membaik, tetapi West Ham berhasil unggul lebih dahulu berkat gol dari Antonio. Itu berkat kemelut di depan gawang. Itu Chelsea kalau menerima umpan serangan melalui bola mati, itu kelemahan dari Chelsea itu seperti itu. Para pemain pertahanan dari Chelsea harus memperbaiki. Tuchel harus mengevaluasi pertahanan dari Chelsea, harus memperbaiki agar tidak gol. Ini gol murni kesalahan dari para pemain pertahanan dari Chelsea. Tetapi banyak sekali yang menyalahkan Mendy. Mendy kalau menurut saya pertandingan kali ini juga nggak jelek mainnya. Pas gol pertama itu murni tidak kesalahan Mendy. Ini kesalahan para pemain bertahan dari Chelsea yang tidak berhasil menjaga Antonio. Mendy bahkan melakukan penyelamatan gemilang pada pertandingan kali ini. Dan setelah gol itu, respon dari para pemain Chelsea sangat bagus sekali. Mereka permainan lebih membaik dan beberapa kali melancarkan serangan. Ya walaupun belum ada yang on target, tetapi respon dari Chelsea itu sangat positif sekali. Terus setelah itu Tuchel memasukkan Chilwell dan Kai Havertz. Ya ini Chilwell ini masuknya ini membawa angin segar dari Chelsea. Akhirnya Chilwell berhasil mencetak gol, menerima umpan dari Thiago Silva. Finishing dari Chilwell sangat bagus sekali. Setelah itu permainan dari Chelsea juga makin bagus lagi. Mereka akhirnya pas akhir babak kedua sekitar menit 80-an akhirnya berhasil mengembalikan kedudukan berkat gol dari Kai Havertz, menerima umpan dari Chilwell. Chilwell ini mainnya sangat bagus sekali pada pertandingan kali ini. Cucurella kalau mau tampil di main starter harus tampil lebih baik lagi, harus memperbaiki. Pasti ketar-ketir ini Cucurella di bangku cadangan pas lihat penampilan dari Chilwell. Chilwell pada pertandingan kali ini melakukan 1 gol dan 1 assist. Pemain terbaik pada pertandingan kali ini yaitu Chilwell. Terus setelah gol itu berbaliklah Everton, West Ham tampil menyerang. Mereka berusaha untuk menambah kedudukan, maksudnya menyamakan kedudukan. Banyak sekali peluang tetapi gagal, banyak yang off target tendangannya, dan akhir babak kedua sebenarnya mereka mendapatkan gol tetapi dianulir oleh VAR. Terlihat pemain dari Everton terus West Ham terkena pundak tangan dari Mendy. Itu kalau menurut gue itu 50-50 ya, ini antara pelanggaran atau enggak ya, tapi menurut wasit itu pelanggaran ya. Gue bingung ya, Mendy juga aktingnya sangat jago sekali ya, itu harusnya antara pelanggaran enggak pelanggaran, gue juga bingung. Tetapi kan ada benturan di sini, mungkin itu sama wasit dianggap pelanggaran dan gol dari Cornet dianulir. Dan banyak pemain West Ham yang protes dan akhirnya pertandingan selesai dan Chelsea berhasil menang. Ini dampak positif untuk Chelsea ya.
Seperti saya tadi bilang di preview sebelumnya, kalau Chelsea harus menang agar meningkatkan kepercayaan dirinya. Di pertandingan selanjutnya mereka akan melawan Dinamo Zagreb, harus memperbaiki penampilannya, jangan seperti tadi yang terlihat monoton. Dan sekarang pindah ke Manchester City. Manchester City pada pertandingan kali ini diimbangi oleh Aston Villa. Sebenarnya Manchester City itu layak sekali menang ya. Mereka tuh bermain bagus, mendapatkan banyak sekali peluang, tetapi mereka tuh menyia-nyiakan banyak sekali peluang-peluang itu yang off target, itu harusnya gol. Terus sampai itu Kyle Walker mendapatkan peluang emas, bahkan tinggal hadapan dengan kiper tetapi tendangannya masih melenceng. Dan Haaland pada pertandingan kali ini dia dijaga oleh Tyrone Mings kalau nggak salah namanya, sangat ketat sekali. Tetapi Haaland pas babak kedua juga berhasil mencetak gol berkat umpan dari Kevin De Bruyne. Itu umpannya sangat bagus sekali dan Haaland juga sangat pandai sekali mencetak gol. Terus setelah itu juga Manchester City juga masih mengepung dan Aston Villa malah berhasil mencetak gol karena para pemain bertahan dari Manchester City lengah. Golnya juga bagus dari Leon Bailey. Terus setelah gol itu Manchester City berusaha untuk mencetak gol lagi, mendapatkan banyak sekali peluang, tetapi ada yang digagalkan oleh kipernya. Kipernya itu juga mainnya sangat bagus sekali ya. Namanya itu Emi Martinez namanya kalau nggak salah. Itu tampil sangat bagus sekali, beberapa kali menyelamatkan gawang dan sampai akhir babak kedua skornya 1-1. Seperti saya tadi bilang, Manchester City harusnya menang karena mereka mendapatkan peluang lebih banyak, tetapi mereka tidak berhasil memanfaatkan peluang yang ada. Dan Manchester City selanjutnya akan melawan Sevilla di Liga Champions. Dan untuk Liverpool tadi juga pertandingan selanjutnya akan melawan Napoli. Dan sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.